Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kekuatannya seperti Allah berikan kekuatan kepada Sulaiman, seperti Allah berikan kekuatan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seperti Allah berikan kekuatan kepada awliya sholihin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dipayungi dengan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Adalah ya Allah wa iyyakum bitaufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari perwakilan tamu sekaligus doa dan harapan ulama Samarinda. Selanjutnya mungkin kata sambutan dari Bapak calon presiden kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP BNC. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin saya berdiri, boleh Pak ya? Biar bisa menjangkau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para pemuka adat, dan semua unsur pimpinan dari masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur yang kami hormati, yang kami muliakan. Wabil khusus yang tadi sudah memberikan sambutan beberapa sahabat, dan saya mendapatkan beberapa nama dalam daftar yang tidak mungkin terdaftar semua dan dibacakan semua. Kalau terdaftar semua dibacakan semua, sambutannya habis nyebut nama. Jadi mohon maaf bila ada yang tidak terlewatkan dan tidak tersebutkan. Pak yang saya hormati Ketua Pimpinan Ulama Muhammadiyah Khatib Bapak Siswanto, juga Pimpinan Majelis Ta'lim Ainul Jariyah Guru Zamanuddin, serta Bapak Haji Ahmad Ismail Panglima Adat Mandau yang ada bersama kita di sini. Lalu juga Bapak Kiai Suyatman dan semua saja, mohon izin tidak tersebut nama satu-satu. Pagi ini saya bersyukur sekali bisa kembali sampai ke Samarinda. Tadi malam kami tiba, kami tidak sendirian, kami bersama dengan Bapak Hanif Dakiri, dia di sini mantan Menteri Tenaga Kerja, salah satu pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, dan kami bersyukur bisa kembali. Dan hari ini nanti ada beberapa kegiatan, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bagi saya pribadi ke Samarinda, ke Kalimantan Timur ini bukan perjalanan karena ada kegiatan kampanye. Kali ini ya karena kampanye, tapi saya tiba di sini pertama kali itu tahun 94. Pada waktu itu saya mahasiswa, dan pada waktu itu kami membuat sebuah program untuk pelatihan anak-anak muda di Kalimantan Timur. Lokasinya di Tenggarong, dan waktu itu ke Tenggarong masih belum ada jembatan yang seperti ini. Tahun 94, pesertanya dari seluruh Kalimantan Timur, yang saya waktu itu juga kagum karena ukurannya luar biasa besar, masih sampai sekarang besar. Tapi yang menarik adalah sebagian peserta itu perlu 3-4 hari untuk sampai ke lokasi pada masa itu. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat ya masa tahun 90-an. Di situ saya menyaksikan pertama kali apa itu ketimpangan secara nyata. Ketimpangan secara nyata. Sebagian peserta pelatihan itu masih berkegiatan ekonomi barter dan masih bertanya tentang apa itu konsep uang. Pertanyaan, mengapa
si kelompok ini bisa makmur, kenapa kelompok ini bisa lebih kaya, dan kenapa kami tidak bisa makmur. Itu pengalaman pertama tahun 94, dan dari pelatihan itu kami satu kelompok, semuanya mahasiswa di Gajah Mada. Pengalamannya, akhirnya salah satu dari tim kita itu menyusun sebuah permainan untuk menjelaskan tentang apa itu uang, dan apa itu peredaran uang, dan apa itu artinya uang, yang akhirnya dipatenkan dan sekarang menjadi salah satu materi pelatihan tentang apa itu mata uang, berdasarkan inspirasi dari sini. Tapi di sini juga saya tinggal di sebuah penginapan di tepi Sungai Mahakam di Tenggarong, karena penginapan kita itu betul-betul di tepi sungai, bagian belakangnya adalah sungai. Jadi kalau sore saya duduk di beranda penginapan itu, saya tidak ingat namanya apa itu, apa? Timbau ya, di tepi sungai. Nah, ketika kami jalan lihat di situ yang anak-anak kecil yang sedang bermain, dan di tengahnya kalau tidak salah ada sepasang pulau kecil gitu. Ada ya, Malah ya, di tengahnya ada pulau kecil. Kami sempat mampir melihat anak-anak di situ. Dan pada saat yang bersamaan, anak-anak ini ketika bermain itu menunjukkan kondisi kulit yang tidak sehat. Ada koreng, ada penyakitnya gitu, lihat menunjukkan bahwa ini tidak sehat. Sambil duduk ngobrol, dari jauh itu saya lihat ada seperti bukit, Pak, yang saya tidak tahu apa. Jadi saya lihat ini apa itu. Nanti Pak tunggu sampai dekat. Bukit bisa bergerak Pak di sini, Pak. Kalau di Jawa mungkin nggak bergerak, Pak. Di sini bukit bisa bergerak. Rupanya itu batu bara, Pak. Itu batu bara. Jadi lihat itu bukit itu nanti bergerak. Masya Allah, seumur-umur saya baru lihat yang namanya tongkang sebesar itu. Sampai sekarang ya. Dan disitulah saya merasakan hempasan tentang ketimpangan. Bagaimana saya sedang bersama dengan anak-anak muda yang pada waktu itu belajar tentang apa itu ekonomi dan tertinggal di lingkungan kampung yang anak-anaknya kulitnya tidak sehat, lalu ada kekayaan alam yang lewat di depan mata kita semua yang luar biasa besar. Itu adalah pengalaman pertama kami tentang apa yang disebut dengan ketimpangan dan bagaimana ketimpangan itu nyata. Jadi ketika saya kuliah di Fakultas Ekonomi, kita belajar tentang berbagai macam ilmu, termasuk peningkatan kesejahteraan, dan di dalamnya ada soal kemiskinan, ketimpangan. Tapi itu dibaca di ruang kelas. Sampai ke Tenggarong, sampai ke Kalimantan Timur, saya ditunjukkan pada kenyataan itulah. Dan pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan. Itulah pengalaman pertama, dan sesudah itu kami intensif. Kami memang terlibat di dalam pelatihan anak-anak muda. Waktu itu istilahnya desa tertinggal. Sekarang istilahnya bukan itu lagi mungkin ya. Tapi pada waktu itu ada program IDT, Impres Desa Tertinggal. Nah, kami fokus kepada desa-desa yang masuk kategori desa tertinggal. Di situ saya dapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur ini, melihat dari dekat bagaimana ikhtiar itu. Nah, perjalanan tahun 94 ke sekarang itu waktunya 30 tahun ternyata, Pak. Nah, tepat hari ini kita sudah di tahun 2024. Jadi dari perjalanan itulah kemudian kami merasa penting sekali di Indonesia ini untuk membereskan soal ketimpangan yang dulu pernah kita lihat sama-sama, yang sekarang ternyata masih jadi fenomena dan sudah saatnya ini diseriusi. Bukan sesuatu yang rumit, tapi perlu dikerjakan dengan serius. Dan kami melihat itu satu PR besar. Nah, pagi ini kami ketemu dengan bapak-bapak, ibu semuanya, para tokoh masyarakat. Kami lapor nih, 30 tahun kemudian kami kembali ke sini. Nah, kali ini saya dapat amanat, Pak. Kalau dulu amanat yang dititipkan itu adalah untuk pelatihan anak muda, sekarang kami dapat amanat untuk mengikhtiarkan perubahan bagi Indonesia. Dan perubahannya masih sama, Pak, gagasannya.
gagasan dalam menghadirkan kesetaraan, gagasan menghadirkan keadilan, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena itu kami sering sekali sampaikan bahwa ini bukan pernyataan karena kampanye, ini adalah pernyataan yang selalu dikerjakan sejak bertahun-tahun dan tahun yang lalu. Ikhtiar ini semua. Nah, kebetulan kali ini ikhtiarnya melalui proses politik di pemerintahan. Jadi PR ini adalah PR besar, tapi kami yakin bila Indonesia majunya setara, insya Allah nantinya kita akan memiliki persatuan yang sesungguhnya. Karena sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat contohnya, Pak. Persatuan dalam ketimpangan. Persatuan itu selalu dalam perasaan keadilan, perasaan kesetaraan. Jadi alhamdulillah pagi ini bisa sama-sama, dan kami bersyukur bahwa di sini unsur yang hadir banyak. Mohon kami bisa dapat masukan juga, dapat gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan. Dan terima kasih khususnya pada para pemuka adat juga yang hadir bersama di sini. Boleh beri tepuk tangan untuk para pemuka adat. Kami merasa berterima kasih. Insya Allah nanti kita bisa tukar pikiran dan sambil silaturahmi pagi ini. Demikian barangkali Bapak sekalian sebagai pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesawat ke bandara itu berarti perjalanan tahu kan jadi ada. Saya sama Pak Anies kawin sudah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu Allah kami. Berdoa orang soleh seperti kita dukung, kita dukung Allah berdoakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berikutnya bisa nggak keluar exit permitnya nanti. Jadi Pak Guru Jamal, terima kasih. Dan tadi seperti diungkapkan, memang ini adalah sebuah amanat yang diembankan. Karena itu kami mohon didoakan supaya bisa mengemban amanat ini dengan baik sampai dengan tuntas. Tadi Pak, ya sudah Pak Panglima Nasional ucapkan selamat, terima kasih Pak Panglima. Kemudian dari Ketua PWNU ya, kami titipkan supaya mampir ke desa-desa ya. Ya sebenarnya banyak Pak yang kami datangi juga desa-desa sesungguhnya. Kalau semua desa memang agak banyak di Indonesia ini. Kalau tidak salah 83.000. Nah, insya Allah kami akan mampir. Walaupun data statistik ya Pak sekarang itu 57% penduduk di perkotaan. Dan ke depan justru inilah salah satu tantangan kita. Kita semua harus menyadari makin ke depan, makin ke masa depan, makin banyak penduduk di kota. Diperkirakan di 2050 penduduk dunia, bukan hanya Indonesia, penduduk dunia 75% di perkotaan. 70%. Jadi di pedesaan tinggal seluruh dunia. Indonesia itu diperkirakan di 2045 kita sudah mencapai 75% berada di perkotaan. Karena itulah kenapa kita harus segera mengurusi perkotaan, Pak. Kita punya Kementerian Desa, Pak, tapi tidak ada yang mengurusi perkotaan. Kalau saya kebetulan mengurus kota kemarin, Pak. Itu kalau Bapak Ibu ketemu wali kota manapun, lalu ditanya begini, Pak Wali, ada tidak petunjuk dari pemerintah pusat tentang bagaimana membangun kota? Pasti jawabnya tidak ada. Tapi kalau tanya kepala desa, ada tidak petunjuk untuk bangun desa? Ada. Ada. Apa yang harus ada di desa itu. Tapi kalau kota, ada. Kita harus mengantisipasi. Kalau tidak, nanti semua alami seperti Jakarta, Pak. Macet semuanya, airnya sulit, sampahnya. Itu fenomena Jakarta beberapa dekade. Jadi di PR tersendiri. Nah, lalu saya ingin kembali pada sampaikan Pak Guru Jamal tadi. Jadi Pak, akhir tahun kemarin
Ini saya cerita sedikit Pak supaya bagian dari closing kita ya. Akhir tahun kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, apa refleksi akhir tahun? Ini mumpung baru awal tahun nih sekarang, jadi masih boleh kan refleksi akhir tahun. Tahun 2023 itu tahun yang unik karena bagi kami itu tahun yang saya mendapatkan jabat tangan terbanyak seumur hidup saya, Pak. Pak, boleh ditandingi Pak. Itu saya kita semua belum pernah berjabat tangan sebanyak tahun 2023. Karena jabat tangan dengan begitu banyak orang. Tapi sesungguhnya bukan jabat tangannya. Dan ini saya sampaikan kepada semua relawan, teman-teman partai. Di semua perjumpaan yang datang adalah keinginan untuk perubahan, keinginan untuk perbaikan, keinginan untuk keadilan. Jadi bukan jabat tangan itu, karena saya sampai saking seringnya jabat tangan, bisa merasakan Pak, ini kira-kira profesinya apa ini? Betul, bisa merasakan Pak, profesinya apa? Dari jabat tangan. Ketika sedang ke pantai, sama ini pasti namanya. Ini pasti ibu yang memisahkan ikan, yang dagang ikan, itu terasa. Walaupun kenapa? Dari tangannya terbayang apa yang dikerjakan. Ketemu juga, oh ini ternyata pegangnya laptop terus. Tapi sekalian, setiap kami datang ke sebuah acara, walaupun lokasinya di kota, kemarin 3 hari lalu kami di Gorontalo, itu datang 10 jam, datang 8 jam, karena datang 4 jam ke lokasi. Dan ketika datang itu bukan datang untuk memenuhi ruangan, datang itu untuk menyampaikan, Pak, kami selama ini hidupnya sulit karena untuk kakao itu pupuknya sulit, harga jualnya. Dia datang untuk apa? Untuk perbaikan, perubahan. Di Tasik ada ibu-ibu berombongan datang, Tasik, minta sederhana, Pak, tolong harga susu untuk anak-anak itu mahal, kami nggak sanggup beli susu untuk bayi-bayi kami. Saya di Lampung berjumpa dengan yang bilang, Pak, anak saya pintar, titip Pak, supaya biaya pendidikan itu murah atau kasih beasiswa Pak, supaya anak kami yang pintar tapi orang tuanya miskin ini bisa sekolah sampai tinggi. Jadi saya memaknai perjalanan 2023 jutaan tangan yang berjabat itu bukan sekedar sebuah kegiatan kampanye, tapi kami menjadi penerima titipan harapan begitu banyak orang. Karena itu saya ingin membagikan harapan itu kepada semua di sini. Ini bukan soal memenangkan satu orang, ini bukan memenangkan satu partai, ini adalah memenuhi harapan jutaan orang atas perubahan. Karena mereka semua itu menginginkan ada perubahan. Yang pertanian begitu, yang peternakan begitu, yang perkebunan, yang perikanan, termasuk keluarga-keluarga kita. Jadi setiap kali datang dan bersilaturahmi dengan semua, kami merasakan ada yang harapan itu. Dan tentu di sini juga begitu. Walaupun tak terungkapkan secara langsung pagi ini, tapi kami sudah merasakan Kalimantan negeri yang kaya raya luar biasa. Tapi mereka yang berada di tanah ini, seperti saya sampaikan dari tahun 90-an sampai sekarang, nggak usah diteruskan, udah tahu semua lah kira-kira. Kita masih jauh dari harapan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tuntaskan sama-sama. Kami mohon doanya dan dukungannya, karena tanggal 14 besok, ini kira-kira sebulan lagi, sekarang tanggal 11, sebulan lagi 6 jam waktunya diperlukan untuk mengambil keputusan. Insyaallah nanti kita bisa sama-sama menjadikan tanggal 14 Februari Insyaallah sebagai hari perubahan Indonesia. Karena disitulah kemudian kita bersama. Dan saya senang sekali berkumpul bersama di sini seperti istilahnya dulu zaman itu berkumpul dengan orang yang alim. Baik-baik Insyaallah ketularan alim ya. Terima kasih. Mungkin itu ya Pak, sebagai penutup dari kami. Kalau boleh, habis ini saya ingin minta foto sebagai bukti kita sudah jumpa di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali ustaz dan ulama, Pak dan tim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahilah kami bangsa Indonesia, pemimpin bangsa yang religius, pemimpin bangsa yang taat beribadah, pemimpin bangsa yang punya integritas tinggi, satunya kata dan perbuatan. Pemimpin bangsa yang jujur, yang amanah, yang tabligh, yang patronah cerdas berilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemimpin bangsa yang punya spirit perubahan untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, untuk perbaikan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia universal. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berserah diri, hanya kepadamu-lah kami minta tolong. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,